Selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu, selamat datang di Kebaktian Youth Online. Sebelum kebaktian ini mulai, saya akan memberikan kepada teman-teman untuk saat teduh sejenak. Untuk lagu pertama, mari kita nyanyikan lagu Tiba Saatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai kebaktian di minggu ini dengan satu pengakuan bahwa kebaktian ini terjadi atas pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara kita semua. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Haleluya. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Teman-teman dipersilakan untuk mengaku dosa masing-masing, lalu akan saya tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih karena telah mengumpulkan kami semua di sini. Hari ini kami ingin mengaku dosa atas semua dosa-dosa yang sudah kami lakukan di minggu kebelakang, ya Tuhan. Tuntun kami selalu supaya berada tetap di jalan-Mu. Terima kasih atas semua berkat dan pengampunan yang sudah Engkau berikan. Nama Yesus, amin. Berita anugerah diambil dari Mazmur 32 ayat 1-2. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Untuk lagu kedua, mari kita nyanyikan lagu Cinta Sejati.
semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Mari saudara, kita bersama-sama menaikkan doa. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang makasih, kami bersyukur kepadamu. Hari demi hari kami tidak dibuat menyerah untuk menghadapi apapun juga dalam kehidupan kami di masa muda kami. Bahkan kami seringkali melihat jalan keluar, seringkali jelas mendengar suara Tuhan, seringkali juga melihat tanda-tanda di mana Tuhan menuntun kami. Kami yakin dan percaya sejak masa muda kami, Tuhan senantiasa hadir dan menyertai kami untuk menjadi manusia-manusia tangguh dari sekarang sampai selamanya. Kami serahkan diri kami saat ini Tuhan untuk mendengarkan firman dan merenungkannya bersama-sama. Sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah semangat kebangkitan Kristus juga membuka hati dan pikiran kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan di Minggu Paskah yang kedua ini, Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Dengan tema penerima damai sejahtera. Firman Tuhan demikian, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya."
Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah saudara pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia tentu mereka yang mengimaninya dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Tema kita pada minggu ini, penerima damai sejahtera. Pertanyaan langsung kepada kita semua, apa itu artinya damai sejahtera? Dalam bahasa Ibrani kita sering dengar dalam keseharian kita, Shalom, Shalom. Gitu ya. Kalau kita ketemu orang Shalom, lengkapnya sebetulnya Shalom Aleichem dalam bahasa Ibrani, yang artinya damai kiranya menyertaimu. Damai kiranya menyertaimu atau damai sejahtera besertamu. Dalam bahasa Yunani juga sama, Eirene, yang berkata juga atau berarti damai sejahtera kepadamu, turun atas kamu. Itu arti Shalom Aleichem atau Eirene dalam bahasa Yunani yang berarti damai sejahtera. Dalam dua kata ini ada satu muatan penting ketika orang berkata damai sejahtera bagimu. Seperti yang Yesus katakan. Muatannya apa? Pengertian di balik salam itu adalah Allah sendiri yang mengucapkan salam itu kepadamu. Itu yang pertama. Lalu damai sejahtera bagimu itu berarti Allah sendiri bukan sekedar mengucapkan salam kepadamu, tetapi Dia bersamamu sendiri. Hari ini, 2 menit lagi, 3 menit lagi, 1 jam lagi, Allah selalu bersamamu. Itu kapan? Shalom Aleichem atau damai sejahtera. Ngapain Allah bersamamu itu? Tidak lain Allah mengasihi dan menyertai kamu. Ingat ya saudara, Allah sendiri bersamamu, Dia mengasihi dan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Langsung. Jadi itu ucapan damai sejahtera. Jadi kalau kita bertemu satu dengan yang lain berkata, Shalom, damai sejahtera. Orang yang mengucapkan salam kepada kita itu punya pengertian ini dari Allah dan Dia sekarang bersamamu, mengasihi dan menyertaimu sendiri. Allah itu, yaitu Roh Kudus. Begitu juga ketika orang mengucapkan salam sama kita, oh kita disadarkan Allah menyertaiku. Ia mengasihi dan berjalan bersama dengan saya. Saya mau tunjukkan saudara, ada satu tampilan di video ini. Saudara bisa lihat tampilan itu, ya betul. Tampilan tentang siklus kehidupan manusia dari bayi lahir sampai orang mati. Ya, kira-kira begini, saya sampaikan secara ringkas ya. Seorang bayi lahir. Kemudian dia belajar duduk. Kemudian dia belajar merangkak seperti di gambar ini. Kemudian dia belajar berdiri. Kemudian dia belajar berjalan. Kemudian dalam gambar ini dia menjadi seorang remaja. Kemudian dalam gambar ini dia sekolah. Ya tentu bermain juga dan seterusnya ya. Gambar hanya mewakili saja. Lalu kemudian dia menjadi seorang pemuda. Kemudian dia kuliah, kemudian di gambar ini dia lulus kuliah. Kemudian orang lulus kuliah kerja. Ada gambar juga seorang yang lagi membawa surat lamaran dalam gambar itu. Kemudian orang dalam bekerja mencari uang untuk apa? Akhirnya secara umum saja nih saudara ya, menikah. Ada juga yang tidak menikah. Tetapi saya tidak ingin ngobrol menikah atau tidak, tetapi begitulah kehidupan. Setelah menikah apa? Punya anak lagi. Setelah itu apa? Menjadi tua.
Ya nanti tambah sakit-sakit, pegel sedikit dan terusnya komplit nanti. Pokoknya ini singkatnya aja. Dan setelah menjadi tua dan lemah apa? Mati. Kita mati. Dan di kesempatan yang lain ada kelahiran lagi dan begitu berputar terus menerus. Pertanyaan saya sama saudara atau buat kita semua. Bagian mana atau proses mana dari lahir sampai mati yang kira-kira tidak ada damai sejahtera di situ? Kira-kira tidak ada damai sejahtera di situ. Atau pertanyaannya saya rubah sedikit, kira-kira kemungkinan ya dari kita lahir sampai kita mati, kira-kira di titik mana Allah tidak menyertai kita? Di titik mana Allah tidak menyertai kita? Di momen apa Allah tidak menyertai kita? Jawabannya saudara, tidak ada. Kenapa tidak ada? Coba tanya sama papa mamamu. Tanyanya begini, sewaktu mereka persiapan pernikahan, ada katekisasi pernikahan tuh, karena Pasam seringkali melayani orang mengatekisasi pernikahan dalam persiapan pernikahan. Apa itu hidup bahagia? Sama semua calon pasangan pengantin ditanya. Ya hidup bahagia itu kita saling mengasihi Pak. Ya hidup bahagia itu kita sama-sama nanti punya kerja, gak kekurangan hidupnya. Dan satu hal yang pasti dikatakan semua pasangan hidup apa? Punya anak. Dan kalian kita semua inilah anak-anak mereka itu. Punya anak. Apa dalam pikiran mereka anak itu? Anak dikatakan adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Yang mau saya katakan di sini adalah jika demikian maka tidak ada satu momen pun, tidak ada satu hari pun damai sejahtera itu hilang dari kita. Wong dari awal saja hidup kita ini yang oek-oek dari lahir itu udah damai sejahtera, anugerah. Bagaimana mungkin itu hilang karena kejadian sedih? Bagaimana damai sejahtera hilang karena kejadian kita mengalami kesusahan? Bagaimana damai sejahtera hilang ketika kita mengalami hal-hal yang memberatkan hidup kita? Enggak. Kenapa? Karena hidup kita yang susah itu ya damai sejahteranya itu. Kalau kita melihat seorang yang mengemis di jalan, anak-anak jual tisu, anak-anak juga yang meminta uang, ngamennya juga nyanyinya sebentar. Setelah dikasih uang nyanyinya selesai gitu maksud saya. Walaupun orang itu susah, itu damai sejahtera hidupnya itu. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang hidupnya tidak dikasihi dan tidak ditemani oleh Tuhan dalam keadaan apapun orang itu. Ada yang gak naik kelas sampai 2 kali, pindah sekolah, gak naik kelas lagi 2 kali, itu tetap damai sejahtera anak itu. Gak selesai-selesai buat skripsi, ditolak terus, mumet ya pikirannya. Nah itu orang yang damai sejahtera juga. Artinya apa? Disertai Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Jadi tidak ada momen dalam hidup kita yang tidak dikasihi dan disertai Tuhan. Tidak damai sejahtera, tidak ada. Karena diri kita sendirilah adalah bentuk dari damai sejahtera Allah itu. Kita disertai, kita diberi, kita selalu dikasih oleh Allah. Nah inilah saudara yang dilakukan oleh Yesus Kristus dalam Paskah kemarin. Mengingatkan kita, ia mati sampai akhir di kayu salib. Dia mau mengatakan Allah sampai tuntas mengasihi kita. Tidak sedikit pun meninggalkan kita. Itulah damai sejahtera yang Allah berikan kepada kita. Lalu sebagai penerima damai sejahtera dan sebagai damai sejahtera kita sendiri, diri kita sendiri, apa yang harus dilakukan? Yesus berkata kepada murid-muridnya setelah menampakkan diri kepada mereka, ia berkata, terimalah Roh Kudus.
Apa artinya itu? Hiduplah jangan pakai pikiran sendiri. Hiduplah jangan pakai perasaan sendiri. Kalau kita kenal tuh baperan gitu ya, jangan baperan. Pakai perasaan Tuhan yang sedikit tangguh gitu. Pakai pikiran Tuhan yang sedikit fight terhadap sesuatu yang menyusahkan kita dalam arti yang baik ya. Kita memperjuangkan sesuatu yang baik tentunya. Kita mohon pimpinan Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Apa bentuknya? Kita gunakan pimpinan Roh Kudus itu. Buatlah keajaiban-keajaiban dalam hidup saudara. Buatlah keajaiban-keajaiban. Apa itu keajaiban-keajaiban? Keajaiban yang dimaksud bukan buat batu jadi roti, bukan. Keajaiban yang kita lakukan bukan mengubah sandal jepit menjadi sepatu Nike, bukan. Sampai kapan juga nggak bisa ngerubah, kecuali kita beli ya, atau dikasih sama Bu Yani. Ya itu baru bisa ada keajaiban. Bukan mengubah kertas jadi uang, bukan. Pokoknya bukan sesuatu yang spektakuler gitu ya, yang bisa memindahkan alat band atau saya di sini tiba-tiba ada di Surabaya gitu, bukan. Keajaiban apa yang dimaksud dalam pimpinan Roh Kudus? Saya mau katakan begini saudara, ini keajaiban yang harus kita lakukan. Berusahalah keluar dari kemalasan kita menuju situasi semangat. Itu keajaiban. Kalau saudara bisa keluar dari situasi malas, lalu bisa menemukan semangat. Mohon kepada Roh Kudus, saya disemangati Tuhan. Dengan real mungkin kita akan berkata bagaimana semangat Pak. Semua orang tidak mendukung pendapat saya. Temukan semangat. Nah itu keajaiban. Dalam pimpinan Roh Kudus juga berusahalah keluar dari hati yang jengkel ini masuk kepada ketenangan. Gimana saya mau gak jengkel Pak? Orang tua saya itu apa sih yang gak dituntut dari saya? Capek saya ini. Di tempat kuliah dituntut, di sekolah dituntut, di gereja juga dituntut, datang rekaman supaya tepat waktu. Di rumah juga dituntut. Gak ada yang gak nuntut saya di mana-mana. Jengkel kan? Nah coba berusaha tenang. Gitu ya. Berusaha percaya bahwa semua itu mendorong kita untuk melakukan sesuatu atau menemukan sesuatu yang terbaik. Dari jengkel menjadi tenang, itulah keajaiban. Keluarlah dari situasi dendam menuju situasi pengampunan. Itu keajaiban. Dendam. Ya. Ada yang namanya luka batin. Anak sudah besar, sudah menikah. Lalu pada saat itu dia menunjukkan kebenciannya sama orang tuanya. Bisa ada itu. Nah keluarlah dari rasa dendam, sakit hati itu. Menuju pada pengampunan. Itulah yang namanya keajaiban. Keluarlah dari situasi yang selalu berpikir negatif terhadap orang lain. Sekarang kita mulai percaya, berpikir positif. Itu juga keajaiban. Keluarlah dari suasana kita melakukan sesuatu yang tidak baik ke orang lain dengan atau menuju kepada suasana kita mengasihi orang lain. Nah, itulah sebuah keajaiban. Saya mau memperkenalkan kepada saudara seorang yang bernama Putri Sari nih. Ya, silakan. Putri Sari ini adalah kader pendeta GKI ya yang mau belajar kehidupan kita Jemaat Gereja Taman Cibunut Bandung. Silakan Pak Putri. Pakai mic yang sini aja. Ya. Boleh ya di sini Kak Putri. Dibuka sedikit ininya sebentar ya supaya teman-teman tahu ini Kak Putri akan melayani atau bersama kita sekitar 5 bulanan ya kurang lebih. Silakan tutup lagi Kak Putri. Ya, jangan pergi dulu. Ya, salah satu yang saya mau saksikan kepada saudara
Kak Putri ini selama dari sekarang sampai akhir Mei itu bolak-balik Jakarta. Ya, hari Senin, Selasa dia harus melakukan satu tugas, yaitu apa? Mendampingi anak jalanan. Ya, menjadi tugasnya di sana. Ngapain sih Kak Putri mendampingi anak jalanan? Bisa cerita sedikit? Mendampingi, ngajar, ngobrol, cerita gitu. Setiap sore dari jam 3 sore sampai jam 5 sore. Sudah berapa lama itu Kak Putri lakukan? Dari awal pandemi, berarti sekitar Maret tanggal 15. Ya, apa motivasinya apa? Karena anak-anak pemulung, anak-anak jalanan nggak bisa sekolah, nggak mampu bayar sekolah. Ditambah pandemi, jadi biasanya sebelum pandemi mereka suka ngintip-ngintip sekolah umum. Semenjak pandemi, sekolah tutup, mereka juga nggak punya akses untuk sekedar melihat orang-orang belajar. Jadi saya mau tertarik untuk membuat mereka mengalami sendiri yang namanya belajar. Jadi saya dan 4 teman saya yang lain bikin komunitas berlima, terus kita ngajar setiap Senin sampai Jumat, tapi saya bagiannya Senin sampai Rabu aja. Mengajar 80 anak, rentang usianya kira-kira 5 tahun sampai 17 tahun, dari yang nggak bisa dan nggak tahu huruf sampai yang tahu huruf. Oke. Gitu. Terima kasih ya Kak Putri kesaksiannya. Ucapkan shalom, damai sejahtera kepada teman-teman. Shalom, damai sejahtera beserta saudara semua. Amin. Terima kasih Kak Putri. Nah, saudara-saudara, itu salah satu contoh di akhir renungan ini. Bukan sekedar damai sejahtera pada hidup kita saja. Ya, bisa keluar dari situasi jengkel menjadi situasi tenang karena pertolongan Roh Kudus. Bukan saja kita bisa keluar dari situasi dendam menjadi situasi pengampunan, tetapi damai sejahtera yaitu diri kita ini harus bisa juga menjadi damai sejahtera bagi orang lain secara nyata. Bukan sekedar cuma salam damai sejahtera Sergio, tetapi saya betul-betul menunjukkan hidup yang penuh damai sejahtera dan orang kerasa ini damai sejahtera dari saya, sang damai sejahtera. Artinya yang diberi damai sejahtera oleh Tuhan. Hidup atau kegiatan yang dijalani oleh Kak Putri Sari yang akan praktek di sini salah satu contoh. Saya nggak ngebayangin tuh Senin, Selasa pulang lagi ke sini, Senin lagi balik Jakarta, pulang lagi ke sini, ya naik apa itu travel, naik kereta, ya setiap kali di swab, betul nggak? Waduh, mudah-mudahan hidungnya terlindungi ya, di swab terus itu satu syarat perjalanan. Tetapi tidak ada yang mengajari anak-anak itu. Mereka kehilangan momen selama pandemi ini. Yang tadinya mereka punya kesempatan belajar, walaupun tidak sekolah formal, sekarang tidak ada lagi yang mengajar. Karena apa? Seolah tidak ada yang onsite. Bisa dengan hal-hal yang kelompok-kelompok kecil, dan itu dilakukan oleh Kak Putri mendampingi anak-anak jalanan itu tetap belajar, tetap punya teman cerita, ya, tetap punya sahabat, punya kakak yang mungkin mengarahkan ke sana dan ke sini, dan mereka merasakan sukacita. Itulah penerima damai sejahtera, otomatis seharusnya juga memberi damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus menyertai kita semua dan kita pasti mampu. Sebab diri kita ini adalah damai sejahtera Allah yang harus menjadi damai sejahtera bagi yang lain juga. Amin. Bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari saudara kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, hari ini kami diingatkan bukan momen atau waktu atau hal-hal yang menentukan kami ini damai sejahtera. Kami ini merasa disertai Tuhan, dikasihi Tuhan, bukan. Tetapi diri kami ini adalah damai sejahtera karena penebusan Yesus Kristus di kayu salib yang telah memberikan hidupnya dan pengampunan Allah kepada kami semua. Biarlah kami yakin sebagai orang-orang muda-Mu ini ya Tuhan, bahwa kami adalah damai sejahtera. Bahwa kami adalah orang-orang di tengah-tengah dunia juga, di tengah-tengah lingkungan kami, di keluarga, di persekutuan gereja dimanapun kami berada. Kami adalah damai sejahtera yang harus memberikan damai sejahtera bagi sekeliling hidup kami. Pada saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, adik-adik kami yang menjalani ujian akhir di sekolahnya dalam rangka kenaikan kelas dan kelulusan. Kiranya mereka kuat dan selalu penuh semangat. Dengan pimpinan Roh Kudus mereka mampu mengerjakan ujian dengan baik. Kami juga berdoa untuk mereka yang kuliah, untuk mereka yang bekerja atau bahkan menunggu pekerjaan karena sedang mencari, biarlah mereka tetap punya semangat yang tidak lelah untuk menantikan dan bahkan juga bisa menemukan di waktu-waktu antara menunggu ini hal-hal lain yang menyemangati dan membuat mereka penuh kekuatan setiap harinya. Kami juga tentu berharap biar kami semua, banyak orang juga di Indonesia bahkan di dunia, untuk berkaitan dengan pandemi bisa semakin hari semakin menurun angka keterpaparan, dan biarlah kami juga semakin bisa menjaga diri satu dengan yang lain untuk menghentikan pemaparan COVID-19 ini. Dan kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk usaha pemerintah dan dunia, pemerintah-pemerintah negara-negara lain, menghentikan vaksin ini dengan pandemi ini dengan vaksin yang disuntikan kepada kami semua atau warga negara dunia ini. Kami percayakan kepada Tuhan usaha-usaha ini. Kami juga berdoa untuk negara-negara tetangga kami yang punya pergumulan tentang kehidupan bersama mereka, yang saat ini sedang berseteru di tengah-tengah kehidupan mereka. Kiranya Tuhan kuatkan dan berilah kedamaian. Begitu juga dengan para pengungsi, begitu juga dengan orang-orang yang jadi korban kekerasan. Kami juga berdoa untuk anak-anak jalanan yang sedang dibantu oleh Kak Putri dan teman-temannya. Biarlah anak-anak itu bisa mendapatkan suasana damai, dan para pelayan atau volunteer juga mendapatkan kedamaian dengan semua itu, sekalipun ada usaha yang keras yang harus mereka lakukan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami berdoa untuk setiap angan-angan, cita-cita kami sendiri, selalu kami serahkan kepada Tuhan, dan biarlah kami bisa merasakan damai sejahtera itu yang sejati dari Allah dalam setiap momen kehidupan kami, baik suka ataupun susah. Kami selalu damai sejahtera dan memancarkan damai sejahtera. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke persembahan. Marilah kita membawa ungkapan syukur kita melalui persembahan yang bisa teman-teman transfer ke rekening GKI Taman Cibunut atau melalui QR Code yang ditampilkan di layar masing-masing. Nats persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Untuk lagu terakhir, mari kita nyanyikan lagu Ku Nyanyi Haleluya. Saudara-saudara, marilah kita pulang. Marilah kita hadir di tengah-tengah dunia dalam kenyataan sehari-hari kita dengan menjadi damai sejahtera di lingkungan berada kita masing-masing. Kita terima pimpinan Roh Kudus dan berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Teman-teman dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Kebaktian hari Minggu ini sudah selesai. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.